بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berwajah kembali dalam rangka pembelajaran online. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kali ini kami akan membawakan materi tentang iman kepada qada dan qadar yang akan dirangkum di bawah ini. Baiklah, kita akan bicarakan tentang mapping dahulu. Kami di sini akan menyampaikan pengertian daripada iman kepada qada dan qadar. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang sunatullah. Kami juga akan menyampaikan tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Kemudian juga akan diterangkan tentang ikhtiar dan tawakal. Kemudian akan diterangkan juga mengenai tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dikuasai oleh suatu hukum Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan tetap, yang tidak tunduk kepada kemauan manusia, yang meliputi semua kejadian yang menimpa seluruh makhluk hidup, termasuk manusia dan benda-benda yang ada di alam semesta ini. Secara bahasa, qada berarti hukum atau keputusan, mewujudkan atau menjadikan, kehendak, perintah. Jadi ada 4 poin qada secara bahasa. Sekali lagi, hukum atau keputusan, mewujudkan atau menjadikan, kehendak atau perintah. Secara bahasa, qadar berarti mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Tercantum dalam surat Fussilat ayat 10, ukuran dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ketentuan dan kepastian dalam surat Al-Mursalat ayat 23. Kekuasaan dan kemampuan Al-Baqarah 236. Perwujudan kehendak Allah terhadap makhluknya dalam bentuk dan batasan tertentu. Al-Qamar ayat 9. Jadi ada 5 poin tentang arti qadar secara bahasa. Anda simak dan Anda pelajari. Secara istilah, qada adalah ketentuan Allah mengenai segala hal dan keadaan, kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan apa yang akan diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya. Qadar adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zatnya ataupun sifat-sifatnya. Artinya, qada itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, ya. Terlebih dahulu yang disimpan dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan, ya, seperti manusia nasib baik dan buruknya, ya, dari awal, ya, 0 tahun sampai dewasa, ya, ada yang nasibnya baik atau buruk, ya, dengan melalui berbagai ikhtiar usaha, itu namanya qadar. Hubungan qada dan qadar dalam pembicaraan sehari-hari, qada dan qadar disebut dengan takdir. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak itu. Qada bersifat qadim dahulu, sedangkan qadar bersifat kudus baru. Mari kita lihat, simak dalil, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam takdir. Yang pertama takdir mubram adalah takdir yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari, dielakkan. Contohnya hari kelahiran, ibu yang melahirkan, bentuk muka, postur tubuh, kematian dan sebagainya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ini diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kedua, takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih dapat dirubah dan digantungkan kepada usaha manusia dalam mencapainya. Contoh, jika ingin pintar maka harus belajar. Jika ingin kaya maka harus bekerja dan sebagainya. Dalilnya adalah sebagai berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Diterangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Tanda-tanda beriman pada qada dan qadar yang pertama, menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, mengamati, memanfaatkan dengan baik ciptaan Allah dalam alam semesta. Yang ketiga, melakukan usaha ikhtiar dengan akal dan pikirannya dalam mencapai tujuan hidup. Yang keempat, menyandarkan hasil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunatullah. Sunatullah berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Contohnya api pasti panas, es pasti dingin, batu pasti keras, air pasti mencair dan sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan sunatullah. Seorang perempuan pasti melahirkan. Ini juga dinamakan dengan sunatullah. Sunatullah ada dua macam, sunatullah qauliyah dan sunatullah kauniyah. Sunatullah qauliyah adalah sunatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yaitu Al-Quran. Sedangkan sunatullah kauniyah adalah sunatullah yang tidak tertulis dalam berupa kejadian atau fenomena alam. Contohnya, api itu panas dan membakar, bergantian siang dan malam. Kedua sunatullah tersebut memiliki persamaan. Yang pertama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin kemutlakannya, tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum lainnya. Firman Allah tentang sunatullah dalam surat Al-Ahzab ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunatullahi fil ladzina khalau min qabl walang tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil. Dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah, sedangkan yang memilih adalah manusia. Dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah, sedangkan yang memilih adalah manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Tawakal, kalau kita bicara tawakal adalah terserah. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada qada dan qadar setelah melakukan usaha secara maksimal. Tetapi jangan menyerah dulu sebelum melakukan usaha secara maksimal. Jadi ikhtiar dulu baru pasrah pada Allah SWT. Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa'adallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ikhtiar dan tawakal memiliki hubungan yang erat sekali, sehingga seseorang harus memiliki motivasi yang kuat, namun juga harus menyadari segala keterbatasan yang ada pada dirinya. Seseorang tidak akan mudah putus asa ketika gagal dan tidak akan mudah lupa diri ketika sukses. Ya, harus seimbang. Kemudian apa sih hikmahnya beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah memotivasi setiap mukmin dan muslim untuk selalu mengerjakan kebajikan, memperoleh ketenangan dan ketenteraman, mendorong manusia untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab, mendorong manusia untuk memiliki optimisme dalam hidup. Nah, inilah 4 poin ini. Kemudian kita lanjutkan. Senantiasa disiplin dan berusaha maksimal dalam beribadah kepada Allah, menyadarkan manusia untuk menyimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan sifat sosial agamis dan menghilangkan sifat egois. Inilah merupakan daripada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini saja. Nanti kami akan berikan tugas yang akan kami upload pada Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.